Wirausaha Produk Grafika kelas 10 semester 2. Yang akan dibahas di Wirausaha Produk Grafika ada 4. Yang pertama, perencanaan usaha produk grafika. Yang kedua, produksi produk grafika. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi grafika. Yang keempat, pemasaran langsung produk grafika. Grafika atau dalam bahasa Inggrisnya grafik adalah presentasi visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi dan keindahan. Pada saat ini, produk grafika telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bentuk poster, buku, iklan, gambar pada kemasan makanan, atau pada petunjuk jalan, dan masih banyak lagi. Grafika sudah ada sejak zaman dahulu berupa lukisan gua prasejarah. Grafis berupa lukisan gua prasejarah memberikan informasi atau dapat juga disebut dengan bahasa gambar. Bahasa tulisan yang juga merupakan bagian dari grafika berkembang di beberapa tempat di dunia. Diperkirakan pada sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Perkembangan grafika dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi cetak. Teknologi cetak digunakan di Cina pada dinasti Han sekitar 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Artefak sebagai hasil karya tertua yang menggunakan teknologi papan kayu berukir tersebut dikenal dengan nama The Pure Light Dharani Sutra yang diperkirakan dibuat pada tahun 704 Masehi di Korea. Pada sekitar tahun 10.040, Biseng di Cina membuat inovasi berupa acuan cetak yang berupa huruf yang dapat disusun sesuai dengan kalimat yang akan dicetak, yang terbuat dari keramik. Pada abad ke-13 di Korea, muncul inovasi berupa huruf acuan cetak yang terbuat dari logam. Nah, pada tahun 1433, Johannes Gutenberg, seorang pandai besi dari Jerman, membuat inovasi berupa penggunaan mekanik untuk menekan acuan cetak terhadap kertas. Teknologi mekanik tekan ulir ini serupa dengan mekanik yang digunakan pada pengolahan hasil pertanian pada masa itu. Teknologi grafis menghasilkan produk grafik. Produk grafik terdiri atas teks dan gambar yang tersusun membentuk informasi atau keindahan. Produk grafika dapat berupa karya desain atau karya seni, baik karya desain maupun karya seni pada umumnya menyampaikan informasi atau pesan sekaligus keindahan. Perencanaan usaha produk grafika. Bidang teknologi grafika memiliki beragam peluang usaha. Peluang usaha pada bidang teknologi grafika dapat dilihat dari kebutuhan yang ada di wilayah setempat, melihat ketersediaan bahan dan material yang ada, maupun dengan melihat usaha grafika yang sudah ada di wilayah sekitar. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Wirausaha produk grafika dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, keterampilan yang ada di daerah tersebut. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Alat cetak yang dibutuhkan tergantung pada teknik cetak yang diperlukan. Ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya. Yang pertama, cetak tinggi.
Pada jenis cetak tinggi, zat berwarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lain yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Gambar yang dihasilkan berupa gambar kebalikan atau resep dari gambar pada acuan cetak. Contohnya stempel. Ini ada contoh acuan cetak tinggi. Ini stempel. Ini terbuat dari sayur-sayuran, wortel, bawang yang dicetak. Ini dicetak nanti di kertas berupa gambar seperti ini. Yang selanjutnya, yang kedua, cetak dalam. Pada jenis cetak dalam, zat berwarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik, tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan gambar pada rongga ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan, reserve, dari gambar pada bidang acuan cetak. Contoh dari cetak adalah pencetakan gambar pada uang kertas. Dalam teknik cetak dalam ini diantaranya rotogravur dan etsa. Nah, ini rotogravur ini pencetakan pada uang kertas. Kalau etsa ini pencetakan contohnya pada gelas, ini timbul. Yang selanjutnya, cetak datar. Pada cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari bidang acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. Pada pencetakan pewarna, cetak offset memiliki 4 buah acuan cetak, yaitu acuan cetak untuk warna biru, merah, kuning, dan hitam, atau dikenal dengan CMYK. Yang keempat, cetak saring. Cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan. Berbeda dengan teknik cetak tinggi dan cetak dalam, cetak datar yang menghasilkan gambar terbalik, cetak saring menghasilkan gambar acuan yang sama dengan acuan cetaknya. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di antara kertas dengan skrin atau dengan mencetakkan gambar acuan pada skrin. Teknik cetak saring pada umumnya menggunakan skrin, maka dikenal dengan sebutan screen printing. Cetak saring dikenal pula dengan sebutan sablon. Teknik cetak saring dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa skrin, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil pola gambar. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah cetakan tangan pada gua. Nah, ini tuh cetak yang langsung di sini disemprotkan. Kalau ini contohnya gambar dari sablon. Yang terakhir, cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak.
Proses pada pencetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital dikenal dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. Ini misalnya membuat poster. Ini mesinnya pembuat poster.